Ini dia Toyota Veloz Hybrid yang kita lagi tunggu-tunggu sama-sama ya teman-teman, kapan barangnya mulai masuk di Medan. Dan ini menurut saya adalah unit yang bakalan favorit. Nih kita lihat bedah satu-satu tipis-tipis ya, apa-apa aja yang jadi unggulan dari Toyota Veloz Hybrid. Di sini tampilan depannya teman-teman ada perubahan ya. Misalnya di sini lampu sudah LED dan dia ada nuansa smoke fog lamp gitu ya. Jadi kesannya kacanya itu kayak gelap gitu ya, tapi pencahayaan sangat baik ya teman-teman. Lalu di sini desain fog lampnya juga berbeda dengan Veloz yang lama. Nah ini dia model grillnya. Nah untuk yang kita display ini adalah Q Modelista TSS, yaitu varian tertinggi dari Veloz Hybrid. Nah apa-apa aja perubahannya dari sisi samping. Di sini ada tambahan fender di atas bannya ya teman-teman. Jadi kesannya seperti mobil SUV. Oke, lalu di sini pelaknya sudah full warna hitam black dengan ukuran 17 inci. Jadi di sini kesannya tampilannya lebih sporty lagi. Depan belakang rem juga sudah cakram. Nah, untuk yang Q Modelista TSS ini cover spionnya juga sudah warna hitam ya. Dan handle gripnya juga warna hitam. Lalu nanti di bawah di situ ada aksesoris modelistanya yang bikin mobil ini jadi lebih sporty. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin ada satu kamera ya teman-teman. Jadi di sini kameranya sudah 360. Jadi kanan depan, belakang, kanan, kiri udah pakai kamera. Nah, untuk sistem masuk dan keluarnya udah smart entry. Jadi teman-teman nggak perlu pencet-pencet remote lagi, dan itu ada di kiri dan di sebelah driver. Ini dia tampilan sepenuhnya dari samping. Oke, kita coba buka ya, masuk dari dalam sebelah sini. Nah, begitu kita masuk, nanti di sini itu ada nuansa lampu warna biru ya, ambient blue light. Jadi kesannya kayak kita lagi berada di dalam pesawat gitu ya. Nah, door trimnya juga sekarang sudah berwarna full black. Untuk yang tipe V dan tipe Q itu dia kombinasi. Nah, tapi untuk Q Modelista dan Q Modelista TSS dia sudah full black, dan di sini ada semacam desain karbon gitu ya, teman-teman ya. Oke, di sini juga kompartemen-kompartemennya banyak banget. Nah, untuk tampilan joknya sudah kombinasi antara fabric dan leather seat. Jadi teman-teman nggak perlu lapis-lapis lagi. Di sini untuk kompartemen tempat botol minum, laci-laci. Oke. Nah, ini tampilan yang terbaru. Dia sudah 10 inci head unitnya dan sudah AACP, Android Auto CarPlay. Jadi kalau misalnya mau nyambungin ke handphone tuh nggak perlu pakai kabel lagi. Ini tombol AC. Oke, di sini tombol starter. Dia berwarna biru karena dia hybrid. Nah, rem tangannya juga sudah elektrik ya, teman-teman, nggak pakai tuas lagi. Dan ini Matic CVT. Ada wireless charging. Lalu di sini ada tempat penyimpanan. Oke, di sini ada satu buah colokan tipe A ya, USB tipe A. Sip, nanti sudah dilengkapin apar, segitiga pengaman, sudah dilengkapin semua. Dan untuk pembelian Veloz ini juga sudah termasuk air inflator ya, jadi dapat pengisian udara untuk ban elektrik. Jadi teman-teman bisa standby di jalan. Nah ini tampilan di baris kedua teman-teman, door trimnya. Nah untuk ruang kaki juga cukup lega ya, dan ini masih bisa di adjust, diatur maju mundurnya, disesuaikan. Nah untuk pocket di belakang kursi ini udah seperti ini ya teman-teman. Jadi dia sangat memahami kebutuhan kita untuk taruh-taruh tempat barang dan segala macam. Nah untuk varian yang ini dia sudah dilengkapi dengan rear seat entertainment. Jadi dia sudah ada layar belakang. AC double blower sudah. Ini tampilannya. Oke. Sabuk pengaman juga itu untuk yang tengah juga ada, sudah dapat ya. Nah di sini juga bisa sandarannya bisa dijadiin armrest. Jadi bisa sebagai sandaran tangan gitu loh. Kalau misalnya teman-teman duduk di sini, di situ, ini bisa jadi sandaran tangan. Oke. Ini tampilan dari luar keseluruhan. Cakep ya. Dan cakram, rem cakramnya sudah depan dan belakang ya, sudah cakram. Oke. Nah ini tampilan lampu di belakang. Dia panjang, segaris, nyambung, sehingga kesannya lebih mewah, dan pengemudi yang di belakang itu dengan gampang bisa melihat kendaraan kita, sehingga kita bisa lebih aman terhindar dari benturan dari belakang. Ini dia tampilannya.
buka pintunya, soft touch. Lalu di sini tampilan belakang dia bagasi ya. Ini muat 1, 2, 3, 4 galon aqua, stroller baby. Dan kalau misalnya butuh penyimpanan tambahan, di dalam ini juga ada, termasuk di sini tempat dongkrak ya. Oke. Lalu ini bangku ke belakang. Bangku belakang kalau misalnya teman-teman mau ngatur ini dilipat sebagian bisa ya teman-teman. Dan ini nanti kalau kursi tengah dimajuin, dia bisa rata dengan lantai nih. Jadi teman-teman untuk nyimpan barang atau bawa barang banyak tuh sangat dimudahkan. Oke. Di sini ada lambang hybrid electric vehicle, dan ini kebetulan tipe Q yang modelista dan sudah dilengkapi dengan TSS. Di tampilannya dari samping kanan teman-teman, cakep ya. Nah, kita masuk lihat ke bagian dalam. Nah, di sini sudah lengkap ya tombol-tombolnya. Nah, ini tadi dia layar 10 inci. Lalu di sini pengaturan AC sudah digital dan ada fitur otomatis AC-nya. Lalu di sini ada indikator sabuk pengaman. Ini starter tombol. Lalu ini adalah pengaturan matic-nya, dan matic ini sudah CVT 7 speed ya teman-teman. Udah 7 speed. Dan kelebihan CVT Toyota itu adalah pakai build and gear. Jadi secara respon dia dapat, secara perpindahan gigi juga terasa halus. Ini tombol-tombol switch audio control, bisa mengatur audio dari setir. Di sini juga ada bisa untuk Bluetooth handphone. Nah, di sini untuk pengaturan TSS dan pengaturan cruise controlnya. Dan fitur di Q Modelista TSS ini, adaptive cruise controlnya itu sudah bisa stop and go ya teman-teman. Jadi bisa sampai berhenti. Jadi nggak perlu nginjak gas, nggak perlu nginjak rem juga, dia udah bisa jalan dan berhenti sendiri. Tuh, dan banyak fitur-fitur TSS lainnya yang mungkin saya belum bisa jelasin di video ini. Nanti kita bahas lebih lengkap lagi. Oke, di sini ada pengaturan auto folding spion. Nah, ini dia tampilan keseluruhannya. Dan tempat duduknya juga bisa diatur ketinggiannya. Setir juga sudah teleskopik dan tilt steering ya, teman-teman. Oke, kita coba intip sedikit ruang mesinnya ya. Ini tampilannya dari samping. Nah, kita intip dikit ruang mesin. Ruang mesinnya tuh full padat. Nah, ini dia. Sini mesin konvensionalnya, lalu tambahan mesin hybridnya. Ini yang bikin konsumsi bahan bakar sangat irit teman-teman. 1 liter untuk 28,9 km. Artinya sih kalau perjalanan rumah kantor, sekolah, ngantar anak, seminggu mungkin cuma isi 50 ribuan aja kali ya. Dan untuk kapasitas tangki full 43 liter. Bisa teman-teman hitung sendiri. Teman-teman nggak perlu banyak waktu makan ke SPBU. Dan ini udah dilengkapi dengan peredam, sehingga panas dan suara juga lebih teredam. Oke, catnya sudah rapi ya. Tuh, ini dia tampilan keseluruhan. Oke, teman-teman, ini aja sekilas tipis-tipis. Kalau misalnya mau dapat info lebih lengkap lagi, boleh call Meki. Kita jelasin detail per detailnya. Makasih buat waktunya. Mudah-mudahan video ini sangat membantu ya. See ya!